Hai, aku sekarang lagi ada di Desa Bala, Mamasa, Sulawesi Barat. Dikenal dengan alam yang indah dan sebagai penghasil tenun terbaik, bikin aku penasaran untuk datang ke sini dan lihat gimana sih kegiatan menenun yang ada di Desa Bala. Sebagai kampung wisata tenun, pastinya ada yang menarik dan juga khas dari wastranya sendiri. Dan katanya di sini ada pengrajin yang sudah terkenal banget sebagai generasi penerus sebelumnya bernama Ibu Eben. Langsung aja kalau gitu kita temui yuk. Kali ini aku lagi ada di Sulawesi Barat dan di Desa Bala, Kecamatan Bala, Dusun Rantai Sepang, Sulawesi Barat. Dan di sini di Mamasa ada tenun yang sangat unik, menarik banget. Namanya tenun Mamasa. Saya pengen lihat lebih dekat tenunnya seperti apa, proses pembuatannya seperti apa, dan juga motifnya seperti apa. Kita lihat sama-sama yuk. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang Ibu. Selamat siang Ibu Eben, apa Ya. kabar? Baik Bu. Baik. Wah, ini aktivitas menenun nih ibu-ibu Iya. semuanya ya. Iya. Siang begini masih pada semangat menenun dengan motif yang berbeda. Iya. Ini biasanya dari jam berapa nih Bu Eben? Biasanya paling cepat tuh jam 7 pagi sampai jam 5 sorean gitu. Oh, Proses menenunnya. setiap hari. Setiap hari begitu Ibu. Bu Eben, ini rata-rata di sini yang menenun ini perempuan semua. Iya memang perempuan ini yang kerja beginian. Oh, Nggak bisa laki-laki. tidak bisa laki-laki. Iya karena badannya harus lentur jadi harus perempuan. Karena perempuan itu Iya. lebih ini ya. Badannya rasa. Iya enggak, badannya lentur. Oh, badannya lebih. Ini kan arah tenunnya ini kan harus orang badannya lentur. Kalau laki-laki nggak bisa dia. Memang nggak ada laki-laki yang kerja begini. Laki-laki terlalu kaku. Iya, kaku badannya menenun untuk menenun. Jadi Oke. Iya. Dan rata-rata mereka ini perempuan-perempuan di sini usianya berapa kalau yang menenun? dari rentang usia kan kecil juga mereka sudah ada yang kerja dari umur 12 tahun, 13 tahun. 12 tahun. Iya ada anak. anak-anak. Sampai yang paling tua Tapi paling tua sampai 70 tahun. 70 tahun. Ada ya, ada. Menenunnya. Perkenalkan, saya Cornelius Palalunan. Saat ini sebagai penggiat kain tenun tradisional Kabupaten Mamasa. Kain tradisional Mamasa ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu, dari nenek moyang turun-temurun itu ada. Tapi dulunya itu bahannya sangat langka, dipintal, kemudian hasilnya itu menggunakan sistem pewarna, yaitu di pacco. Nah, dalam perjalanannya bahwa karena begitu sulitnya mendapatkan bahan atau proses pembuatannya ini sangat langka, ditambah dengan proses pewarna yang tidak bertahan lama, di mana warnanya cepat luntur, dan ketika dilakukan lagi pewarna maka kainnya semakin lama semakin rusak. Singkat cerita bahwa kain ini pun lama-kelamaan terancam punah. Nah, setelah semakin langkahnya kain tradisional Mamasa ini, maka oleh seorang ibu bernama Esther yang pertama menguji coba benang pedati untuk menjadi bahan kain tenun tradisional Mamasa. Itu dimulai sekitar tahun 53. Diuji coba dan diperolehlah hasil sekitar tahun 57. Mulailah kain tradisional Mamasa ini yang berbahankan benang pedati itu digunakan sampai saat ini. Seperti itu. Nah, dengan bahan ini sekarang kainnya lebih tahan, warnanya lagi tidak luntur, sehingga sangat tahan untuk digunakan. Nah, Ibu Eben,
Mamasa ini kan khas sekali ya tenunnya ya, berbeda dengan tenun-tenun yang lainnya. Apa sih yang menjadi karakteristik yang menonjol dari tenun Mamasa? Ya, paling menonjol itu Bu karena motifnya itu motif yang agak susah untuk dibuat, dan ini prosesnya asli manual, ya, dan butuh waktu untuk dikerjakan. Oke. Ya, dan tidak semua bisa kerja karena ini prosesnya agak rumit juga. Ibu Eben, kalau proses Mamasa sendiri nih, yang paling khas apa prosesnya? Ya, proses masaka seperti yang Ibu ini. Dengan itu di sana, itu di sana. Masaka. Masaka. Selain masaka ada apa? Ada sungkit, proses sungkit. Masungkit. Cuma Masungkit itu apa itu? Itu proses menyulam benang itu ke dalam tenunan itu. Itu buat motif. Untuk motif. Iya. Bu Eben, proses masakan ini seperti apa? Seperti ini Bu. Ini ada bahan-bahannya. Ini alat untuk membuat masakannya ini. Ya. Ini nanti disulam-sulam sesuai dengan motif yang diinginkan di sini. Jadi coba Ibu bisa. Coba Ibu. Ya coba Ibu. Ya, coba Ibu praktekkan seperti apa prosesnya. Ya. Tuh diangkat lagi dari bawah. Ya. Sesuaikan dengan motif di sini. Apa yang mau dibuat? Ini motifnya motif apa ini? Motif rumah. Motif ini rumah Mamasa ini. Rumah khas Mamasa ya. Rumah khas Mamasa iya. Jadi memang unsur kebudayaan dari Mamasa ini tertuang dalam selembar kain. Iya, tertuang dalam selembar kain. Kain tradisional Mamasa ini punya keunikan tersendiri, mulai dari motifnya yang juga khas, ada namanya di bembe, di saka, kemudian di sungkit. Motifnya itu bentuknya khas dari daerah, artinya sesuai dengan tradisi orang-orang di sini. Itulah yang membuat keunikan dari kain tradisional ini, karena tidak dijumpai juga di daerah-daerah manapun, punya kekhasan tersendiri. Ini namanya proses masaka. Iya Ibu. Dan proses masaka ini biasanya dilakukan berapa lama? Tergantung apa yang kita membuat. Kan ini kan taplak meja ceritanya ini Bu. Ini paling cepat bisa diambil satu taplak meja itu paling cepat satu hari. 1 hari? Iya, panjangnya cuma segini. Oke, coba saya lihat. Ya. Tiap hari menenun? Iya. Ini sudah mau 70 tahun ini Sudah Bu. 70 tahun? Sudah mau 70 tahun. Sudah 70 tahun betul? Belum. Lebih 60. Lebih 60. Ibu sudah berapa banyak tenun yang dibuat? Tidak bisa dihitung lagi. Tidak bisa dihitung lagi. Ya, macam-macam. Dan karyanya sudah banyak dinikmati oleh banyak orang. banyak. Oh, iya. Ibu namanya Ibu siapa Ibu? Dorsila. Ibu Dorsila. Iya. Ibu Dorsila senang menenun. Iya. Ibu Eben, ini kalau di sini memang tenunnya ciri khasnya juga dengan benang-benangnya ya, dengan warna-warna yang cerah ya. Iya, memang. Oh, Di sini orang Mamasa suka dengan warna-warna cerah. suka warna cerah. Iya. Di sini ada birunya elektrik dan kuning, hijau, orange. Dan ini adalah ciri khas dominan dari tenun Mamasa ya. Iya. Kalau benang-benangnya sendiri didapat dari mana nih benang-benang? Dari benang jahit, benang pabrik. Benang pabrik. Iya. Oke, benang pabrik itu kemudian di mix and match sehingga menjadi satuan perpaduan motif-motif yang ada di sini ya. Iya. Ibu Dorsila, ini dalam menenun suka dukanya seperti apa? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada suka. Dia Senang terus setiap hari. Kalau kita tidak ada menenun dan tidak punya uang. Luar biasa. Sedangkan kita menenun karena kalau selesai ini kita terima uang. Iya. Jadi dengan menenun ini merupakan semangat Ibu Dorsila untuk mencari rezeki. Iya. Jadi tidak mungkin tidak suka menenun karena dari situlah sumber rezekinya. Iya. Luar biasa. Kain tradisional Mamasa ini saya katakan bahwa ini juga erat kaitannya dengan tradisi orang-orang di sini, di mana dengan warna-warna tertentu, misalnya sambuk bembe. Sambuk bembe itu hanya bisa digunakan oleh tetua-tetua adat.
Kemudian kalau sambu-sambu yang lain itu bisa digunakan untuk acara-acara biasa dan juga bisa dipakai oleh orang-orang kebanyakan atau pada umumnya. Mari Bu, masih ada motif yang lain. Masih ada lagi. Iya, masih ada. Wah, motif apa lagi nih? Iya, ini namanya motif shawl, selendang. Motif shawl, selendang. Iya. Warnanya di sini udah cerah. Ini kalau shawl seperti ini biasanya digunakan untuk apa kalau di Mamasa? Di sini biasa untuk misalnya ada acara-acara Bu, untuk pasang baju adat, untuk selendang. Ya. Terus biasa juga kalau ada tamu dikasih seperti kayak hadiah begitu. Untuk Shawl cenderamata. ya, untuk cenderamata iya. Kalau untuk proses seperti ini sendiri, ini untuk shawl ini berapa lama biasanya? Sama dengan taplak media tadi Bu, ini paling Iya. cepat satu hari. 1 hari. Itu pun orang fokus. Oh Iya. iya, oke. Nah ini penenunnya lebih mudah dari yang tadi nih Iya. Bu Eben nih. Namanya Ibu siapa Ibu? Namanya Mama Buntu. Mama Buntu. Iya. Ada apa nih dengan Mama Buntu nih? Pasti punya ciri khas tersendiri nih dalam menenunnya. Iya. Adakah spesialisasi dalam menenunnya Mama Buntu? Biasa bikin apa? Selendang, Selendang, sarung, sarung. Iya. Dia semua bisa dia. Ya? Oh, multifungsi. Iya. Apa yang paling favorit di antara yang dibuat? Selendang kah atau sarung? Sarung. Sarung. Kenapa suka sarung? Harganya lebih mahal mungkin. Harga lebih mahal, Iya. berarti rezekinya pun lebih banyak. Iya. Bu Eben, kalau yang shawl seperti ini motifnya apa? Ada kuning-kuning di tengahnya dengan Iya. warna yang khas, tapi Iya. bagian tengah, pinggir-pinggir warna merah. Motifnya apa ini namanya? Ini motif selendang Ibu. Jadi ini dia fokus motifnya itu di tengahnya. Iya. Oke. Iya, motif di tengahnya, terus ukurannya kecil karena untuk shawl. Iya. Kalau untuk warna sendiri, warna itu ada pakemnya tidak? Atau memang warna ini memang lebih ke seni aja? Iya. Kan disesuaikan dengan budaya orang Mamasa Bu. Di sini kan ada budaya namanya Sarak Tuka, Sarak Solo. Sarak Tuka itu artinya pesta-pesta yang lebih ceria-ceria begitu, senang-senang. Ada juga namanya pesta Sarak Solo untuk yang berduka. Ini untuk Sarak Tuka ini, untuk yang senang-senang, misalnya pernikahan, Oke. acara-acara adat. Oh iya. Heeh. Karena terlihat dari warnanya Dari warnanya, ya. jadi cerah. jadi pada umumnya orang Mamasa itu mengenal dua warna itu pada umumnya ya, merah sama hitam. Yang lainnya itu untuk acara-acara tertentu saja. Iya, mari Bu, masih ada lagi. Oh masih ada Iya, lagi. masih ada lagi motif yang lain. Mari dengan senang Ya. hati. Wah ini warnanya hitam nih, berbeda dari sebelumnya. Iya, ini kan untuk Sarak Solo. Itu yang saya bilang tadi Ibu. Ini untuk acara-acara kedukaan di sini. Oke. Misalnya ada orang meninggal dunia, ini dipakai untuk acara-acaranya. Warnanya hitam, tapi di Iya. sini ada ciri khas Mamasanya Iya. tentunya ya, dengan garis-garis Iya. warna-warni yang ada di ujungnya. Iya. Seperti ini. Ini biasanya dipakai kalau yang ujung-ujung ini untuk di bagian bawah ya. Ya bagian bawah. Ini namanya di sini Bu, ini namanya surah biring namanya kalau di sini. Surabiring. Surah biring. Apa tuh artinya? Artinya itu motifnya di pinggir paling ujung. Pinggir Ini paling ya, ujung. ini ciri khas untuk sarung untuk pesta-pesta orang mati. Dan ini tidak boleh dipakai untuk selain acara berduka. Oh iya, enggak boleh. Oke. Itu bukan tempatnya. Kalau mau acara yang senang-senang itu bisa ada warna. Iya dong. Iya. Jadi dari selembar kain ini fungsinya berbeda, Fungsinya. maknanya berbeda, Iya, Ibu. tapi keindahannya sama. Iya, iya Bu. Ternyata yang penenun di sini berbagai macam usia. Iya. Dari 20-an sampai 70-an. Sampai 70 tahunan ada. Iya. Ini kenapa? Kok bisa punya keinginan menenun sedangkan usia-usia yang 20-an yang lainnya tuh masih suka bermain ya? Iya. Kalau Delangi menenun dan menghasilkan karya, apa yang menjadi motivasi? kita ini bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan uang.
Luar biasa, berarti memang walaupun masih muda Bu Eben, Iya, tapi sudah berpikir bahwa produktif dengan bekerja, tidak bersantai-santai, Iya. mau menenun dan belajar menenun dengan susah. Iya. Saat orang lain, anak-anak muda yang lain tidak mau belajar menenun, Iya. dia mau belajar menenun. Iya. Semangat terus ya. Harapan kami sebagai penggiat kain tenun tradisional Mamasa ke depan ini, yang pertama bahwa ada suatu saat akan ditemukan mesin yang bisa mendukung untuk proses pembuatan kain tenun supaya prosesnya lebih cepat. Yang berikutnya bahwa program-program pemerintah juga, khususnya pemerintah daerah, mendukung untuk ada kegiatan-kegiatan yang menunjang kain tradisional ini bisa lebih eksis ke depan. Kemudian juga bisa kami punya sanggar pertenunan yang lebih besar, yang ada saat ini hanya bisa menampung hanya sekitar tidak sampai 10 orang, sehingga kalau ada sanggar pertenunan yang besar itu juga bisa memotivasi ibu-ibu untuk bisa selalu berkumpul dan melaksanakan proses pertenunan. Jadi harapan kami bahwa kain tradisional Mamasa ini ke depan akan semakin eksis juga, kami bisa dipasarkan di dalam negeri dan ke luar negeri lagi. Dan kualitasnya juga semakin ditingkatkan, motif-motifnya semakin dikreasi sehingga up to date atau orang juga tidak bosan untuk melihat dan tertarik untuk menggunakannya. Bu Eben, ya tadi sudah melihat prosesnya ya dari yang muda, yang tua dengan berbagai macam motif. Ini tentunya perlu dilakukan secara konsisten. Kalau Ibu Eben sendiri membina mereka tuh dengan proses berapa lama sampai mereka bisa menenun? Begini Ibu, sebenarnya ini yang bangun ini kan ibu saya almarhum. Oh, Saya ini sudah generasi kedua. generasi kedua. Iya, jadi mereka ada yang sudah binaan saya, juga masih binaan orang tua saya. Ini kayak ini, ke sana ini binaan almarhum ibu saya. Tapi hebatnya sudah berarti generasi kedua Iya, saya generasi kedua. masih bertahan sampai sekarang. Iya, ini sudah lebih 30 tahun, sudah hampir 40 tahun ini pertemuan ini. Sudah Lebih dari 40 tahun. Tidak lebih dari 30 tahun. Lebih dari 30 Iya. tahun. Nah, Ibu Eben, kalau tenun Mamasa sendiri nih, Iya. tadi kan kaya dengan nilai budaya ya. Iya, iya. Ini seberapa populerkah tenun Mamasa ini? Kalau di sini Bu, ya ini sudah sangat populer. Ini kan sudah ikon Mamasa. Kan Mamasa itu kan punya 2 ikon, tenunan sama kopi. Tapi yang paling terkenal itu sebenarnya tenunan. Karena kalau orang datang berkunjung sini, semua wisatawan itu pasti carinya tenunan. Tenunan, Ini tenunan Mamasa. tenunan Mamasa. Iya. Jadi memang kalau di sini populer sekali. Iya, namanya. Kalau untuk di luar Mamasa sendiri bagaimana kepopuleran dari tenun ini? Iya. Kalau di sini Bu, selain Mamasa itu yang paling populer di Toraja. Iya, mereka sangat mengenal dengan tenunan kami dan orderan dari sana juga itu sudah sangat banyak. Oh, Mamasa dan juga Toraja. Mamasa dan Toraja. Iya. Kalau saya berharap Iya. ini tenun Mamasa ini karena banyak sekali mengandung nilai-nilai filosofi budaya di Iya. dalamnya, ini lebih banyak lagi yang mengenal. Terima kasih Bu Eben sudah memperkenalkan tenun Mamasa kepada saya. Iya. Saya jadi lebih mengerti secara detail keindahan tentang tenun Mamasa ini. Iya. Dan berharap mudah-mudahan tenun Mamasa banyak yang ini ya, lebih banyak lagi yang mencintai ya. Iya, Ibu. Nah teman-teman, tenun Mamasa ini begitu sangat indah dan kaya akan nilai budaya. Jangan lupa kalau kalian memang cinta dengan tenun, cinta dengan fashion, datang ke sini ke Tenun Mamasa. Di sini banyak sekali tenun yang sangat indah dan juga menarik. Bukan hanya tenunnya, tapi juga alam dan juga budayanya.